Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bari. Pada video kali ini saya akan membahas akuntabilitas yang sudah dibawakan oleh Ibu Endang Tri Wahyuningsih, SPDMM. Jadi pengertian akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian ada juga responsibilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi antara akuntabilitas dan responsibilitas itu ada kaitannya. Kemudian amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai publik. Jadi nilai-nilai publik tersebut antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, ya, antara kepentingan publik, kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Berikutnya ada memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Jadi, aspek-aspek akuntabilitas sendiri ada beberapa ya. Jadi yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yang artinya hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil, yang mana hasil ini adalah bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Berikutnya ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Jelas, harus ada laporan ya. Jadi mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dan hasil dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Berikutnya ada akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Jadi konsekuensinya itu dapat berupa penghargaan kalau misalkan dia memiliki sesuatu yang baik dan sanksi ketika dia memberikan sesuatu hal yang tidak baik. Dan yang terakhir di aspek akuntabilitas adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi setiap individu, kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Ya, jadi menjadi seorang PNS itu mengedepankan akuntabilitas publik. Di akuntabilitas publik ini ada dua macam, yaitu vertikal dan horizontal. Kalau vertikal sendiri adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat kepada DPR. Jadi akuntabilitas vertikal itu ke atas ya. Jadi pokoknya selalu yang ke atasnya. Yang berikutnya ada akuntabilitas horizontal, adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke sampingnya kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Kemudian ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas personal. Jadi akuntabilitas personal itu menjadi seorang pribadi yang akuntabel adalah menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Artinya untuk memecahkan suatu masalah, dia harus memberikan solusi, bukan menambah masalah. Yang berikutnya ada akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Misalkan satu orang dengan beberapa orang di kelompok kerjanya. Kemudian yang berikutnya ada akuntabilitas kelompok. Dilakukan atas kerjasama kelompok, bukan dilakukan atas kerja gue atau kerja lo. Jadi dia secara kelompok, kami atau kita. Yang berikutnya ada akuntabilitas organisasi. Nah, di sini pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya.
Yang terakhir ada akuntabilitas stakeholder. Di sini stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat terhadap masyarakat pengguna layanan. Ya, jadi tingkatannya kayak di gambar itu ya model piramid. Pertama ada stakeholder, kemudian ada organisasi, kelompok, individu, dan personal. Dimulai dari yang paling bawah ke atas. Jadi down to top. Kemudian ada mekanisme akuntabilitas. Mekanismenya ada 4 di sini ya. Yang pertama ada akuntabilitas kejujuran dan hukum. Di sini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua proses. Proses itu apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecakupan sistem informasi akuntansi misal atau sistem informasi manajemen misalnya dan prosedur administrasi lainnya. Berikutnya ada akuntabilitas program. Di sini akuntabilitas program memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Terakhir ada akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR maupun DPRD dan masyarakat luas. Ya, jadi dalam akuntabilitas sendiri juga itu ada framework. Ketika namanya framework itu kan kerangka kerja ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, misalkan melakukan pekerjaan kita atau kita membuat suatu sistem, yang pertama kita menentukan tujuan dan tanggung jawabnya. Kemudian setelah kita menentukan, kemudian kita rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Setelah ada, kita lakukan yang ketiga itu lakukan implementasi monitoring kemajuan. Jadi lakukan implementasinya, kemudian monitoring juga kemajuannya apa-apa aja. Setelah itu, setelah kita melakukan implementasi, kita lakukan monitoring, kemudian berikutnya kita memberikan laporan secara lengkap. Nah, di sini kita bisa mendokumentasikan, biasanya dalam bentuk dokumentasi ya, dokumentasi digital maupun non-digital, supaya apa yang kita kerjakan itu tercatat semuanya. Yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Jadi, apa yang sudah kita kerjakan itu apa-apa aja sih yang kurangnya misalkan, atau sudah cukup baguskah yang kita kerjakan ini. Kalau belum ya mungkin akan dievaluasi lagi dan nanti ini akan berputar dan bisa kita perbaiki, kemudian nanti berikutnya kita review ya, istilahnya review apa yang akan kita kerjakan dan supaya hasilnya ini bisa maksimal. Ya, jadi menjadi PNS yang akuntabel itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas. Pertama, kepastian hukum, jelas harus ada dasar hukumnya. Yang kedua, ada profesionalitas. Sebagai seorang ASN, kita harus profesionalitas. Kemudian yang ketiga, ada proporsionalitas, jadi proporsi apa yang dilakukan. Yang keempat, keterpaduan, ya keterpaduan mungkin antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, ada delegasi. Yang keenam, ada netralitas, ya seorang ASN harus netral. Dan ada akuntabilitas, jadi akuntabilitas ini merupakan salah satu ya. Jadi di dalam sini ada banyak dan akuntabilitas ada salah satunya. Kemudian terakhir yang berikutnya ada efektif dan efisien. Kemudian keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan dan kesejahteraan. Ya, jadi dari yang saya jelaskan tadi tentang akuntabilitas, apa sih dampaknya kalau misalkan akuntabilitas itu sudah dikerjakan dengan baik ya. Contohnya misalkan kita misalkan di tempat saya ya, karena saya bekerja di bidang IT, mungkin kalau di saya sih dengan membuat misalkan sistem informasi ya, sistem informasi itu
bisa terbuka untuk publik dan bisa diakses. Contohnya misalkan pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di situ bisa dilihat kira-kira berapa kuota mahasiswa yang ada. Jadi masyarakat bisa ngelihat, oh ternyata di situ jumlahnya misalkan 10. Dan kemudian dalam melakukan ujiannya dilakukan secara misalkan secara online atau menggunakan komputer ya, CAT misalkan, Computer Assisted Test. Nah, di situ kan kalau misalkan kita melakukan model-model seperti ini kan ketika nanti sudah selesai ujian mungkin nilainya langsung kelihatan dan bisa langsung di ranking. Mereka bisa ketahuan siapa yang tahu yang lulus. Itu fungsi transparansi. Yang kedua juga ada fungsi KKN ya. Fungsi KKN ini kayak misalkan ya sistem-sistem informasi tadi itu yang berbasis sudah digital, jadi sehingga bisa banyak diakses misalkan oleh seenggaknya mungkin oleh stakeholder kita. Jadi apapun yang dikerjakan itu semuanya bisa terlihat gitu. Jadi nggak ada istilah untuk ditutup-tutupin. Jadi salah satunya ya ini untuk menghindari KKN ini. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.